Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham KKGI ya. Tentang isu-isu strategisnya apakah saham KKGI layak untuk kita hold sampai 5 atau 10 tahun ke depan. Nah, nanti kita lihat teman-teman ya. Saham KKGI ini harganya terakhir tuh di 398. Terus sempat naik ya, ini dari 390. Harga terendahnya dalam waktu dekat sekitar berapa ini, 358 ya, paling rendah 358 ya. Kalau kita lihat chartsnya ya, ini posisi saham KKGI ya, ini memang sempat naik tinggi di 450, kemudian koreksi tajam. Ini mungkin apa ini, apa ada dividen atau gimana nih, nanti kita lihat ya. 25 April turun sampai 370 dan ini sekarang udah mulai naik lagi. Kalau jangka panjang, fluktuatif banget nih memang ya. Tertinggi di 720 di bulan Agustus 2024. Kemudian terendah di berapa ini? 350-an ya, 350-an di bulan April ya. Nah, ini charts lebih panjang lagi. KKGI itu sekitar 140 berapa ini ya. Ini sahamnya memang fluktuatif banget nih teman-teman ya. Ini nggak tahu ya saya nih isunya apa nih, KKGI bisa sampai fluktuatif ini ya. Nih ya, ini 2010 nih 118, kemudian setelah itu naik 1700. Gila ini. Habis itu dibanting sampai rendah banget nih ya. 1700 di 2012. Kemudian sampai 2013 dia turun terus teman-teman ya. Nah, turun sempat naik dikit, turun lagi sampai 74 ya, 74, kemudian naik lagi. Ini di tahun 2016 ini 74 ya. Kemudian naik lagi sampai 530 di 2017. Koreksi lagi sampai 141 di 2020 nih, saat Covid nih ya. Koreksi saat Covid. Kemudian naik lagi 2021 sampai 400-an. Koreksi terus naik tinggi sampai 700. Nah, ini 700 sudah di bawah ini. 2024 Maret itu terendah di 332. Tertingginya di 720 dan sekarang posisinya di harga terendah. Fluktuatif banget teman-teman ya. Dari sisi pergerakan harga saham ini memang sangat fluktuatif ya saham-saham KKGI ini. Jadi kalau kita hold jangka panjang ini kurang bagus teman-teman ya. Tapi kalau dari sisi yang lain nanti kita lihat misalnya kayak dividen gitu ya. Coba kita lihat pembagian dividennya kapan ya. KKGI. Nah, yield dividennya ada nih 16,33%, termasuk cukup besar nih dividennya. Kapitalisasi pasar 1,9 triliun, rasio PE 4,8. Kita cek di TradingView ya, coba. KKGI. Ini harga 5 tahunan. Kalau dilihat dari chart 5 tahunan ini sebenarnya KKGI sudah disupport teman-teman ya. Kalau support terendahnya lagi di sekitar
330 ya, kalau dia koreksi lagi dalam itu di 330. Tapi kalau kita lihat dari charts ini itu sedang di support bawah nih teman-teman ya. Oke, ini ya secara teknikal ya. Nah, ini kita lihat dividennya coba. Kecil ya dividennya teman-teman ya. 3,8. Nah, ini historis dividennya nih. 2023 ini 24, 2024 49, kemudian 2025 14 atau hampir 15 ya. Paling kecil nih ya 2025 ya. Tapi ini Agustus 2021 juga sempat kecil ya. Kalau dari sisi dividen nih. Kalau dari sisi dividen ya dia rutin ya bagi dividen, cuman dividennya kecil aja. Kalau 14,9 ini mungkin sekitar 3%-an lah ya, dikit bandingkan komoditas yang lain. Kalau 49 lumayan nih ya, yang 2024 49 2024 bulan Juli ya. Kita cek ini. Dua ribu dua ribu dua puluh empat bulan Juli ya. Ih, 2024 koreksinya ngeri ini ya, sampai 286 ya. Mei. Nah, ini Juli nih ya, teman-teman ya. Dia naik tinggi ini, mendekati bagi dividen bulan Juli. Nah, habis itu turun ya, turun drastis. Dan habis itu sempat naik lagi, nggak tahu nih isunya apa ini. Habis bagi dividen naik lagi nih. Naik lagi, terus koreksi lagi. Dan sekarang sudah di bawah ya. Dari sisi EPS ya, pendapatannya coba kita cek. IPS-nya 2024 tumbuh, 2023 anjlok ya. 2024 tumbuh, 2025 ini yang kita tunggu teman-teman ya. Ini kok minus ini ya, 41% ya. 2025, jadi kemungkinan ya sahamnya di situ-situ aja teman-teman. Dari sisi pendapatan, ini triwulan 1 2025 anjlok nih 60%. Nah, ini penerimaannya anjlok teman-teman. Coba nanti bandingkan dengan data yang lain ya. Kadang datanya nggak sesuai ya kadang. Ini coba kita cek beritanya di sini. Ini berita ini tahun 2024 kinerjanya bagus ya. Udah lewat ya. Nah, kalau teman-teman hold ya saham-saham yang komoditas ya, saya sarankan cari yang apa ya, dividennya cukup besar ya. Jadi kayak misalnya PTBA, Adaro, AAD itu dividennya besar ya. BSSR, Hexa, TMG itu dividennya di atas 7% ya. Dan harga sahamnya walaupun fluktuatif tapi nggak sefluktuatif ini ya. Ini KKG ini saya pikir mirip-mirip saham Indi ini ya. Nah, ini fluktuatif banget nih Indi. Tuh, kayak gini Indi. Jadi kalau mau misalnya udah posisi loss ya di KKGI, ya ditunggu misalnya mau naik sampai berapa, nah ini dijual ya. Nah, ini ada potensi naik sekitar sampai 400-an, ya ini bisa dijual. Tapi kalau mau santai tenang ya udah
masuk aja ke saham yang lain ya. Ya misalnya PTBA ini tapi udah tinggi ya PTBA. Kalau mau masuk PTBA setelah pembagian dividen teman-teman ya. KKGI ini dividennya tanggal berapa tadi ya? Udah lewat ya. Kalau nggak salah tadi Januari mungkin ya. Iya, Januari ya. KKGI ini Januari. Kemungkinan Juli nggak ada nih teman-teman. Kalau kita lihat di historinya dia bagi dividen 2 kali itu tahun 2021 ya, Agustus November. 2022 cuma 1 kali, 2023 1 kali, 2024 1 kali. Ya, kita tunggu ya RUPS-nya ya. Kalau misalnya nanti RUPS menyetujui pembagian dividen ya bisa jadi nanti di bulan Juli ada ya. Karena ini dividennya Januari itu kecil ya. Cuma 14, sekian persen ya. Tapi kalau kita lihat dari pendapatannya juga turun. Jadi kemungkinan dividennya juga nggak ada lagi teman-teman ya. Cuman Januari itu aja. Tapi ya nggak tahu juga ya. Oke ya, itu dulu untuk saham dividen saham KKG ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan bagi dividen yang rutin dan cukup besar. Dan harga sahamnya itu jangka panjang walaupun naik turun tetapi trennya positif itu bagus. Terima kasih ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silakan klik gabung, biayanya murah, cuma untuk traktir kopi aja. Teman-teman bisa request saham apa atau mau bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.